Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya yang berhubungan dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Apa yang akan saya bagikan ini adalah yang murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Langsung saja untuk menyingkat durasinya ya, dari akunnya Rina Ermawati. Mas bikinin VT apa yang dirasa pas setelah alami ini? Pas 2 atau 3 tahun setelahnya, pernah rasa tiap hari kadang gelisah dan cemas tapi nggak jelas gitu kah Mas? Karena tiap hari kayak tiba-tiba cemas dan gelisah. Bahkan tidur siang juga kayak mau mati maksudnya ya. Rasanya seperti itu. Tapi yang nggak setiap hari, cuma kadang-kadang. Makan sudah biasa, aktivitas juga sudah biasa, tapi masih belum berani yang normal kayak dulu Mas, belum berani motoran juga. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung ini itu bervariasi ya sembuhnya ya. Ada yang 1 tahun sudah sembuh, ada yang 2 tahun baru sembuh, ada yang 3 tahun belum sembuh, ada yang 4 tahun baru sembuh. Jadi masing-masing orang bisa berbeda karena untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik gitu ya, masing-masing orang juga punya tingkat atau level keparahannya berbeda-beda ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah merasa membaik, sudah merasa enak, terus 1 tahun kemudian kok masih belum bisa seperti dulu gitu ya, itu ya menurut saya itu wajar. Karena untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung ini ya, setelah kita merasa membaik, kita merasa enak, kita sudah merasa sembuh, kita sudah bisa aktivitas, kita sudah bisa bekerja ya, akan tetapi masih ada 1-2 sensasi yang muncul. Nah, disitulah mungkin teman-teman itu kadang merasa bingung, apakah saya benar-benar sudah sembuh? Semakin teman-teman mempertanyakan itu, nanti sensasi yang kadang nongol-nongol seperti itu malah nggak hilang-hilang. Jadi teman-teman harus percaya diri bahwa ketika teman-teman sudah mulai bekerja lagi, sudah bisa beraktivitas lagi, teman-teman juga sudah bisa makan tanpa ada rasa takut, walaupun masih ada beberapa makanan yang harus dihindari, tidak senormal dulu, itu enggak apa-apa ya teman-teman ya. Bukan berarti teman-teman itu belum sembuh ya. Menurut saya teman-teman itu sudah sembuh, tapi masih dalam tahap penyesuaian ya teman-teman. Saya pun dulu juga sama seperti itu. Bahkan saya bikin video pun itu awal-awal itu belum sembuh yang namanya kayak seperti sekarang ini ya teman-teman ya. Jadi kayak belum sembuh total seperti itu karena masih ada masa penyesuaian. 1-2 sensasi itu kadang muncul ya. Kadang tiba-tiba pusing pada saat kecapean. Jadi kita analisa saja. Ketika kita sudah merasa enak, kita sudah merasa membaik, kok muncul 1-2 sensasi seperti pusing, keliengan, atau kita terus kadang tiba-tiba kembung, tiba-tiba begah, kita amati saja dari yang pertama, apakah dari pola makan kita, kok perut saya itu kembung, kok perut saya begah gitu ya. Kalau memang itu bukan karena faktor makanan, apakah karena saya terlalu capek, terus apakah karena saya terlalu banyak berpikir gitu ya teman-teman ya, atau saya kurang istirahat, kita analisa saja dari keseharian kita gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah bingung ya. Bukan berarti ketika teman-teman itu masih merasakan 1 atau 2 sensasi itu, teman-teman itu, waduh ini berarti saya belum sembuh, berarti saya ini masih lama sembuh, bukan berarti seperti itu ya teman-teman. Karena untuk sembuh dari gangguan ini tidak semata-mata kita itu sembuh itu langsung hilang semuanya, tidak. Ini bertahap, satu persatu sensasi itu hilangnya ya teman-teman. Dan ketika kita tidak merasakan sensasi, bahkan kita sudah merasa seperti kayak orang normal, kadang muncul lagi rasa seperti tidak nyaman, gelisah, cemas, itu menurut saya itu wajar. Wajar sekali ya teman-teman, karena dulu pada saat kita normal pun sebenarnya kita juga sudah merasakan seperti itu, akan tetapi ya dulu itu kan kita nggak berlebihan pikirannya. Kadang kita merasakan cemas kayak gelisah sendiri, tapi kan kita langsung bawa aktivitas atau kita bawa buat mengalihkan gitu ya. Tapi karena kita sudah terlalu lama berhadapan atau kita bergelut dengan sensasi-sensasi dari asam lambung itu, jadi sedikit ada rasa yang aneh seperti itu lagi, kita sudah kepikiran gitu. Jadi tetap optimis bahwa gangguan asam lambung ini nanti lama-kelamaan itu benar-benar bisa sembuh ya, benar-benar teman-teman itu tidak merasakan yang namanya kegelisahan yang berlebihan gitu ya. Namanya orang hidup ya pasti akan ada muncul rasa gelisah.
tergantung pikiran kita. Kalau kita mau lebih-lebihkan gitu ya, waduh ini kok seperti ini, semakin kita pikir, semakin kita pikirkan itu tingkat kegelisahannya itu akan semakin tinggi ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang ketika muncul sensasi 1, 2 sensasi pusing, keliengan, perut begah, kembung gitu kadang muncul, masih ada muncul apa namanya sedikit-sedikit seperti itu, nggak usah takut ya teman-teman ya. Itu wajar proses penyesuaian ya dalam kita menuju normal lagi, kita bisa seperti dulu lagi ya teman-teman ya. Oke, tetap semangat. Lanjut lagi dari akunnya. Sebentar ya teman-teman. Adi Irawan, nggak pernah dijawab komen saya. Oh, mohon maaf ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang apa namanya komentarnya tidak saya jawab ya. Mudah-mudahan sih pertanyaannya itu sudah terwakilkan dari pertanyaan teman-teman yang lain. Karena kalau untuk jawab satu persatu ya mohon dimaklumi ya teman-teman. Waktu saya juga kadang terbatas. Saya kepingin semuanya saya jawab, tapi saya sendiri pun juga ya menurut saya agak kewalahan kalau untuk bisa menjawab semuanya, apalagi dengan diketik gitu ya teman-teman. Jadi saya random aja pas pada saat bikin video seperti ini yang sekiranya pertanyaan itu bisa mewakili pertanyaan dari orang lain. Karena untuk penderita gangguan asam lambung sebenarnya tidak jauh dari situ, masalah sensasi-sensasi dan pertanyaan-pertanyaannya ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum saya tanggapi, belum saya komentari, bahkan belum saya jawab gitu. Bukan berarti saya tidak mau menjawab ya teman-teman ya. Bisa teman-teman itu scroll di video-video saya sebelumnya, barangkali pertanyaan dari teman-teman itu sudah ada dalam video-video saya. Karena apa yang saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kalau untuk konsultasi, kalau apa namanya pengetahuan medis tentang GERD, terus tentang apa namanya anxiety, tentang psikosomatik, memang kan sudah ada ahlinya, yaitu dokter spesialis masing-masing. Nah, di sini saya itu hanya membagikan pengalaman-pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat. Untuk yang belum dijawab komennya mohon maaf ya, bukan berarti saya tidak mau menjawab ya teman-teman ya. Oke, langsung lanjut lagi dari akunnya. Nah, sebentar ya teman-teman. Putri Virendra, jantung berdebar-debar ketika terjaga dari tidur dan itu terjadi beberapa kali, buat pikiran jadi cemas. Apakah ini termasuk gangguan kecemasan akibat asam ya Mas? Ya, menurut saya ya teman-teman ya. Karena menurut orang lain kan bisa saja berbeda. Menurut saya iya, masih ada hubungannya ya teman-teman. Karena saya pun dulu juga sama merasakan seperti itu. Ketika kita terbangun terjaga di malam hari, kita perasaannya sudah was-was ya, kita sudah kayak mau panik gitu ya teman-teman. Waduh ini gelisah gitu ya, ini kenapa ya, ada apa ya, jangan-jangan ada apa dengan diri saya dan lain-lain gitu ya teman-teman. Saya dulu juga sama seperti itu menurut saya masih bagian dari gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Nanti kalau kecemasan teman-teman mulai normal lagi ya, itu yang seperti ini juga nanti akan apa namanya akan normal juga gitu ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita tidur malam terus terjaga ya, kita coba rileks saja, terutama ketika terjaga itu minum aja dulu air hangat, kita sambil relaksasi lagi supaya kita bisa tidur lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Roberto Edward. Kembung perih, nyeri perut, ulu hati berkepanjangan, ini sensasi utama, mohon dibahas. Kembung perih, nyeri perut, ulu hati berkepanjangan. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung ini kan beda-beda macamnya ya, ada yang organik, ada yang fungsional. Biasanya yang organik itu memang ada merasakan yang namanya nyeri, ya perih, melilit gitu ya, terus di ulu hati sakit gitu ya. Ya ini masih golongan gangguan pencernaan ya teman-teman ya, di lambung gitu ya. Jadi ketika teman-teman merasakan seperti ini, ya usaha pertama adalah teman-teman itu ke dokter. Jika ke dokter tidak ada perbedaan, ya coba teman-teman itu mulai jaga pola makannya ya, yang pedas, yang kecut, yang asam, yang bersantan, yang terus apa terlalu gurih-gurih ya, terus apa nangka, yang tape kayak gitu-gitu, yang ada apa namanya terlalu strong rasanya, itu coba hindari dulu ya teman-teman ya. Jadi kadang kan memang ketika kita makan makanan yang sifatnya pantangan asam lambung itu kan bisa bikin apa namanya asam lambung kita nggak normal, terus produksi asam lambung itu meningkat,
udah gitu jadi apa namanya, gas di lambung juga banyak, itu menyebabkan kembung, terus nanti juga perih kalau ada pedes-pedesnya gitu ya teman-teman ya. Jadi coba jaga di pola makannya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya, bentar ya teman-teman ya. Dari akunnya Tuti Masia, Mas Sultan, badan saya kok setiap hari dingin dan keringat dingin keluar terus, bikin tambah takut. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung seperti ini itu udah apa namanya, menurut saya itu ya sudah normal ya, normal dalam artian maksudnya banyak merasakan sensasi seperti ini, termasuk saya dulu itu kalau sudah mulai sore ya teman-teman ya, mulai sore sekitar jam 3 itu sudah sensasi kan bermunculan banyak sekali ya teman-teman ya, terus nanti keringat dingin keluar ya di kaki, di tangan gitu. Nah, itu kecemasan itu akan meningkat ya. Jadi untuk teman-teman yang baru-baru merasakan seperti ini, teman-teman yang penting jangan takut. Kalau teman-teman takut itu semakin drop energi kita, nanti teman-teman itu akan muncul banyak sensasi malah jadinya ya. Jadi ketika pada saat sore-sore itu biasanya yang rawan sekali muncul sensasi, usahakan kondisi perut kita dalam kondisi yang terisi gitu ya teman-teman, jangan kosong, jangan telat makan gitu ya. Jadi kalau teman-teman seperti rasanya keluar keringat dingin atau bahkan apa namanya, badan itu terasa kaku, terus kadang juga panas gitu ya, itu nggak usah takut. Memang untuk penderita gangguan asam lambung itu sering seperti itu ya. Saya dulu juga hampir setiap hari seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dijaga aja 3P-nya ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya. Mimawati, Mimawati. Alhamdulillah sekarang sudah bisa beraktivitas. Alhamdulillah ya. Kembali seperti biasa, sudah enakan walaupun kepala masih keliengan, badan goyang-goyang, dada berat, tenggorokan mengganjal, tapi saya yakin ini semua akan sembuh. Amin, Allahumma amin. Amin. Saya yakin sekali ya teman-teman, ketika teman-teman masih merasakan yang namanya 1-2 sensasi, tapi semangat teman-teman itu sudah tinggi, insya Allah. Saya yakin sekali teman-teman itu akan lebih cepat sembuhnya ya, karena saya pun dulu juga sama seperti itu. Ketika saya sudah merasa enak, saya sudah merasa membaik, tapi terus semangatnya tiba-tiba down karena ada 1-2 sensasi yang muncul, itu seperti kayak ngulang lagi, ngulang lagi. Tapi ketika kita sudah mulai enak, 1-2 sensasi masih muncul, tapi semangat kita itu terus berkobar, kita terus menyemangati diri kita sendiri ya, walaupun itu susah ya, kadang kita kan dapat semangat dari orang lain, itu juga mungkin orang lain sudah bosan menyemangati ya. Jadi usahakan semangati diri kita sendiri. Ketika kita sudah merasa enak, kita sudah merasa membaik, sudah bisa beraktivitas, tapi masih ada keliengan, kadang ya kadang pusing, terus kadang lemes, itu nggak apa-apa, jangan takut, tetap semangat ya teman-teman ya. 3P-nya tetap jalani secara konsisten ya, untuk pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya. Insya Allah nanti teman-teman akan lebih cepat membaiknya. Saya dulu pun juga jatuh bangun dalam menghadapi seperti ini. Udah seperti kayak mau sembuh, tiba-tiba drop lagi, sudah mulai enak, tiba-tiba drop lagi. Saya pun dulu juga sama mengalami seperti teman-teman. Jadi mulai sekarang, teman-teman, semangat itu penting. Jadi untuk teman-teman, ketika teman-teman tidak ada yang menyemangati lagi, teman-teman usahakan semangatilah diri kita sendiri. Oke teman-teman ya, saya doakan untuk teman-teman yang belum sembuh, saya doakan lekas membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu. Mungkin nanti disambung lagi dengan tema yang lain ya. Tetap semangat, salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.